Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, jumpa lagi di channel kami, channel Realita TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah adik sana, di video kali ini kita akan membedah atau membahas seputar informasi yang tengah viral, yang kali ini ya, terjadi di Kota Bengkulu, yaitu perbuatan atau tindak kekerasan terhadap asisten rumah tangga yang melibatkan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi di Kota Bengkulu yang tinggal di Bengkulu. Dan bahkan menurut informasi yang kita dapatkan dari salah satu media online BETV News ya, di sini kita bacakan beritanya. Di dalam berita tersebut berjudul ya, ini kita baca judulnya, oknum polisi diduga aniaya asisten rumah tangga atau ART. Jadi dalam keterangan berita ini disebutkan bahwa Yesi, warga desa Pagar Banyu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh majikannya sendiri. Korban yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART di rumah oknum polisi di Kota Bengkulu. Nah, kita baca lanjutnya, kita baca dulu ya. Kekerasan terhadap korban terjadi setelah dirinya bekerja sekitar 5 bulan di rumah majikannya tersebut, di mana sebelumnya korban diperlakukan baik oleh majikannya. Namun lantaran korban melakukan sedikit kesalahan hingga korban mendapatkan perlakuan yang kasar dari majikan. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian leher, bagian kepala, tangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Wah, sungguh sangat keji sekali ya Allah. Semoga kita doakan pelaku ini bisa ditindak oleh pihak kepolisian, karena ini sudah sangat keji sekali di sana. Dan ini biasanya terjadi di Malaysia atau di luar negeri, kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap TKI ya. Kita dengar sering menghiasi di beberapa media belakangan, dan bahkan hampir setiap tahun terjadi kekerasan terhadap TKI di Indonesia. Ternyata ada juga peristiwa yang seperti ini terjadi di Kota Bengkulu. Ini sungguh memilukan sekali di sana. Semoga bisa menjadi pelajaran. Kita doakan saja pelakunya didukung seberat-beratnya di sana. Jadi meskipun dia ini oknum polisi ya, tidak juga ada tidak bisa ditolerir, karena siapapun dia di mata hukum sama, kita berharap. Kemudian kita bacakan lagi, berdasarkan pengakuannya sih, perlakuan kasar mulai dilakukan pada dirinya sejak bulan puasa lalu. Korban disiram air panas, disiram air cabai, ditusuk dengan besi, lehernya diikat pakai tali kabel setrika, dan bagian matanya dipukul. Sungguh tidak manusiawi ya di sana. Dan ini pelajaran bagi kita yang mempekerjakan asisten rumah tangga. Perlakukanlah asisten rumah tangga itu sebagaimana mestinya, karena mereka manusia, kita sama manusia. Kita bukan dewa. Apapun kesalahannya ya, kita sebagai majikan mungkin sudah bisa mempekerjakan orang ya, tetap perlakukanlah. Karena apa sih yang kita dapatkan ketika kita menganiaya? Hanya sekedar rasa puas semata. Lanjut. Kejadian ini baru terbongkar saat korban keluar rumah majikannya tersebut. Melihat kondisi korban yang memprihatinkan tersebut, lalu korban dibawa untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian oleh mungkin tetangga sekitar ya. Nah, di sana untuk membahas itu, berita ini yang tengah viral, ini kalau kita lihat di beberapa laman medsos itu sudah ribuan kali yang menonton atau yang membagikan. Ini kita akan mencoba menghubungi Kepala DP3A 2KB Kota Bengkulu. Itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana lah gitu. Jadi Ibu Dewi Dharma ini selaku Kepala Dinas DP3A 2KB Kota Bengkulu, ini akan kita coba kita minta keterangan, penjelasan seperti apa pandangan beliau terhadap isi berita ini. Berikut kita tampilkan petikan wawancaranya. Selamat mendengarkan. Ya, Halo, Assalamualaikum. Yuk. ya, Yuk izin yuk, damar yuk. Nah, wawancara boleh yuk. ya. Apa, Mas? Cara apa? Wawancara soal kasus kekerasan terhadap perempuan yuk, yang diduga ASN yang ada di Kota Bengkulu terhadap asisten rumah tangga asal Bengkulu Utara. Karena itu Kita langsung besok saya suruh kepala UPTD, kepala unit PPA-nya Ibu Ermawati itu langsung menelusurin, tidak diselusur, apalagi kalau dia dalam Kota Bengkulu kan, minimal kita kan pendampingan ke korban lah. Dia ini warga Bengkulu Utara.
Jadi Oh. pelakunya ini diduga oknum ASN warga Kota Bengkulu. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau Oh. pelakunya itu biasanya kalau lah ke anak, kalau pelaku itu kan Mm-mm. biasanya itu kan tidak ke kami kalau pelakunya, karena kita Mm-mm. melindungi korban. Kalau Mm-mm. pelaku kan Mm-mm. bukan berarti dia Artinya secara ini kita jadi nunggu dia. juga, artinya kita akan menunggu, tapi tetap kita menggali informasi kan, yuk. Iya, Tidak, kita iya kan? kalau korbannya orang utara biasanya itu dia Orang utara kalau yang utara, mau PPA advokasi kan? utara. Iya, iya. Iya, cuman Mm-mm. kalau untuk ininya dia mungkin di PPA Polres yang itu karena dia sudah itu kan Hmm. istilahnya ada korban. Iya, Nah, iya, iya, iya. pelakunya beda dengan kita ditangani oleh aparat gitu. Artinya nanti Tidak kita. kalaulah nanti kalau ada laporan dari pihak Kabupaten Bengkulu Utara, baik pihak Polres ataupun Yo, yo. DP2KB-nya Dia situ ya. biasanya Bengkulu Bengkulu Utara tuh kan dia ini koordinasi misal kejadiannya di Kota Bengkulu. Nah, dia Iya. koordinasi Nah, biasanya itu tuh. iya, iya. Nah, Ya, biasanya tapi kalau kini seperti itu, belum. biasa Tahu mekanisme kita belum? siap nunggu ya ketika dibutuhkan untuk Iya, mungkin boleh. Iya, enggak apa-apa. ah, Biasanya mereka lapor ke provinsi dulu, hmm, karena ranahnya kota, provinsi ngubungin kami. hmm, Kabupaten itu biasanya melapor ke provinsi, UPTD provinsi. hmm, Tidak ke kota dia. Kelak dari UPTD provinsi, giringnya ke kami, karena ranah kejadiannya dalam kota. Sama beda itu sama kejadian misalnya ada kasus-kasus polisi kan cek itu, di mana tempat kejadian di situ. Kami tuh banyak melakukan edukasi, hmm, informasi, hmm, terus sosialisasi terkait dengan bahwasanya kekerasan perempuan dan anak itu kan sudah ada undang-undang yang mengatur. hmm. Jadi kalau itu Ancamannya tetap ada ya? yo Berapa ada, tahun? kan kalau kalau kami tidak dengan ancamannya, tapi kan kami kan kalau sudah pendampingan dengan korban, korban sudah memasuki ranah hukum, misal itu kan. Hmm, Nah, seperti kemarin kami kan bikin MOU sama Kejari. Nah, itu kan Kejari yang bisa mendampingi. Tapi hmm, kami pendampingan korbannya yang trauma fisik, misal dia iya, iya, psikis. iya, Nah, pendekat. itu kami ada psikiater yang Hmm, anukan. Terus kami tetap korbannya dijemput, dibawa ke tempat kami, pengembalian traumanya ada di kami gitu. Nah, namanya hmm, pendampingan korban kekerasannya. Tapi kalau sudah dia masuk ke ranah hukum itu biasanya sudah ditangani oleh PPA Polres sama ada rumah apa namanya tuh rumah Justice apa yang kemarin tuh restoratif, restorasi Justice yang ya, itu yang RJ. dari cari itu ya. Oke, oke. Jadi himbauannya kita, ya kita tidak dibenarkan ya, apapun alasannya ketika Iya, terjadi apapun kekerasan. alasannya itu kan tidak dibenarkan untuk kita melakukan kekerasan karena kan Hmm, biasanya kalau itu dilakukan korbannya ada perempuan, terus yang melakukannya juga apa laki-laki, biasanya kan kita ada undang-undang juga yang lebih memberatkan. Makanya kalau sudah kejadiannya itu masuk di pasal-pasal yang memberatkan, biasanya kami pun memberikan apa masukan yang mungkin bisa memberatkan atau bisa juga meringankan hmm, terkait dengan kasus yang terjadi. Tapi himbauan kami itu biasanya kejadian itu kan dari mulai lingkup keluarga, masyarakat sekitar sampai kepada orang yang tidak kita kenal. Jadi untuk ke depan itu kewaspadaan yang diperlukan. artinya Baik itu peran ibu masyarakat rumah. ini penting ya, ketika ada indikasi kekerasan terhadap tetangga atau mungkin sanak sekitar itu harus segera dilaporkan, jangan dibiarkan ya sebagai masyarakat Ya atau tetangga ya. makanya sama ini mungkin kan Hmm, masyarakat ini kan takut atau malu melaporkan kan. Terus hmm, dia kan trauma. Nah, hmm, makanya kami dari dinas kami tuh punya namanya UPTD PPA, hmm, unit itu perlindungan perempuan dan anak. hmm, Kami itu namanya kami antar jemput layanan korban kekerasan perempuan dan anak. Jadi kalau kami sudah diberitahu itu tidak melalui siapa WA aja ataupun masyarakat datang, itu akan kami jemput korban, itu akan kami dampingin karena memang sudah tugas kami. ada call Nah, tapi center selama ini enggak? kan itu ada nomornya, nomor kepala UPTD-nya ada, Oh, enggak kayak bisa kayak 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 dihubungin. kepolisian itu kan misalnya 011 misalnya kan, atau kalau Tidak, PLN kalau itu sekian kalau gitu. untuk yang itu kan dia, Hmm. kalau untuk yang kami ini kan belum belum tercover di ini di Kominfo karena baru kami bikin websitenya. Hmm. Mungkin tahun 2023 awal sudah masuk. Kalau Hmm. seperti 112 itu kan, kalau Hmm. damkar itu kan dia langsung dari pusat. Nah, kami kan tidak bisa, karena pusat kami belum ada link jaringan untuk laporan online Hmm. terkait kekerasan. Jadi belum bisa kami. Hmm.
Tapi kalau dari untuk di Kota Bengkulu ini, angka kekerasan terhadap perempuan ini sebenarnya kalau dari data gitu seperti mana tingkat data itu meningkat atau menurun atau tidak Kalau ada? untuk tahun Heeh. tidak, kalau untuk tahun 2021 kemarin meningkat. Mhm. Iyo, ada yang kita tangani kasusnya tuh ada di dalam Kota Bengkulu ini ada 40 korban yang Hmm. sudah kita itu dampingin Meningkat tuh berarti tahun yang masuk 2020 pengaduannya. seberapa tuh? 2020 itu ada 20, saya belum di situ tapi dari Iya. data ada Heeh, 26, 26. 26 kasus. 2021 Terus 2021 hampir naik. 40-an. Nah, Mhm. sekarang ini di trimester pertama ini sudah ada 14 yang lapor di bulan Juni ini. Oh. Nah, mudah-mudahan aja, iya, Biasanya mudah-mudahan aja rata-rata tidak apa nambah-nambah. penyebab tingkat kekerasan terhadap perempuan itu memang perempuan itu masih dianggap Bermacam-macam, bersebelah mata. bermacam-macam. Hmm. Ada yang kekerasan rumah tangga, ada yang Hmm. pelecehan, ada yang perkosaan, ada yang Tapi pencabulan, yang macam-macam. mendominasi rata-rata apa gitu? Rata-rata Gerakan. itu tadi Hmm. pencabulan sama ya itu istilahnya mereka kalau melapor sih dipaksa, tapi kalau setelah di kronologisnya diurutkan kadang-kadang ya sampai 2-3 kali melakukan hubungan badan kan tidak mungkin dipaksa kan. Nah, Oh tapi itu ya. kan juga tetap kita dampingin apakah benar atau tidak itu nanti kita gali. Iya, iya. Kalau mereka sudah melapor masuk ke ranah hukum itu sudah tidak ke kita lagi. Cuman korban kita dampingin terus sampai mereka sidang. Cuman kalau dia untuk kasus nggak dihukum dan tidak itu tetap bagiannya aparat. Oke, artinya kita mengimbau masyarakat untuk ikut proaktif ya. Kemudian bagi Iya. masyarakat juga jangan semena-mena melakukan kekerasan terhadap Iya, perempuan dan tetap anak. kalau ke orang tua yang pertama itu anak-anak itu diberi pembelajaran agama yang lebih kuat. Terus terutama anak perempuan untuk dijaga. Dari segi pakaian untuk kita awasin, jangan pakai pakaian yang memicu membuat apa istilahnya tuh membuat lawan jenis bergairah, misalnya nafsu lah nengok kita anak-anak tuh pakai pakaian ketat untuk dihindarin. Itu tetap kita himbau ke sekolah-sekolah juga kita ada MOU untuk tetap melakukan pendampingan begitu. Oke, sip. Oke, terima kasih. Yuk, atas informasinya. Iya. Nah, ada sana. Itu tadi petikan wawancara kita dengan Ibu Dewi Dharma bahwa dari pernyataan beliau dia baru tahu ternyata kabar tersebut terjadi di Kota Bengkulu dan dia akan segera berkoordinasi melalui bawahannya atau mungkin petugas yang membidangi masalah perempuan atau perlindungan anak akan segera berkoordinasi, akan segera menelusuri kebenaran informasi tersebut dan semoga saja ini bisa menjadi menjadi titik awal bahwa ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas DP3A2KB di Kota Bengkulu karena memang meskipun korban bukan berada di Kota Bengkulu tapi pelaku kekerasan terhadap perempuan ini tinggal di Bengkulu. Nah, kemudian tadi kita juga mendengarkan bahwa dari Dinas DP3A2KB itu tidak membenarkan kekerasan apapun bentuk alasannya tidak dibenarkan baik terhadap perempuan maupun anak. Nah, semoga saja ini bisa mengungkap ya, menghukum pelaku seberat-beratnya karena memang tidak dibenarkan terhadap kekerasan itu. Kita tidak menerima karena kita negara hukum. Kemudian juga dia mengimbau kepada masyarakat ya ini sekali lagi dia mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif ketika mendapatkan informasi, ketika mengetahui ada kejadian kekerasan terhadap tetangga kita atau di sana sekitar ya kan. Segera laporkan atau lapor ke ketua RT minimal. Kalau tidak berani, lapor ke ada Babin Kamtibmas ya, kalau di tingkat RT atau di tingkat desa. Itu ada petugas-petugasnya. Laporkan tindak kekerasan itu. Terhadap siapapun. Sekalipun dia dengan pejabat, ya oknum itu misalnya diduga pejabat, laporkan saja. Kalau adik sana tidak berani. Ya, baik terhadap mau perempuan maupun terhadap anak. Kita upayakan pencegahan. Bukan membiarkan. Karena kalau kita ikut mendiamkan, artinya kita sama saja ikut membiarkan korban tersebut makin memperparah kondisi korban terhadap aksi kekerasan tersebut. Nah, lalu imbauan juga kepada orang tua juga untuk mengawasi anak-anak agar terhindar dari aksi-aksi kekerasan. Khususnya mungkin dari cara berpakaian karena kebanyakan beberapa belakangan terjadi itu informasinya itu kekerasan terhadap seksual.
anak pencabulan segala macam. Itu akibat tadi mungkin orang tuanya tidak mengawasi atau tidak bagi pakaian, dari pakaian segala macam. Ini kita minum dulu dari sana. Haus kita. Saking semangatnya kita mereview ya atau mungkin mengulas. Alhamdulillah. Nah, jadi bagi orang tua harus ikut berperan mengawasi pergaulan anak, baik di sekolah, di setiap hari diawasi, di lingkungan sehari-hari, di lingkungan rumah, dan di lingkungan keluarga. Khususnya mungkin tata cara berpakaian. Itu dipantau. Jangan pakaian-pakaian yang bisa mengundang syahwat ya, ingat, terhadap anak kita. Meskipun anak kita masih kecil, ya kita jangan menganggap remeh. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian ingat kata Bang Napi, kejahatan bukan karena ada niat, bukan karena ada kesempatan, tapi bukan karena ada niat dari pelaku, tapi karena adanya kesempatan sehingga menimbulkan niat untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi waspada kalau kata Bang Napi, kita mengutip. Jadi kejahatan bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Karena kalau ada kesempatan, niat yang tidak ada akhirnya menjadi ada. Nah, inilah bahayanya ketika ada kesempatan. Maka jangan menciptakan kesempatan. Oke, ada sana. Nah, mungkin demikianlah informasi yang sudah kita berikan secara gamblang. Dan tadi petikan wawancara juga kita sudah perdengarkan kepada ada sana. Tinggal lagi ada sana menginterpretasinya seperti apa atau menyimpulkan seperti apa. Yang jelas kekerasan tidak ditolerir. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet.